Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Cahya, Hadir Bu. Ana, Hadir Bu. Salma, Hadir. Isna, Hadir. Alivia. Hadir. Berarti waktu semua ya? Ya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Mbak Salma silakan untuk memimpin doa ya. Baik teman-teman, duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Supaya kita tetap semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah tahu lagunya kan? Tahu. Oke. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Luar biasa. tetap semangat. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Baguskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut salam semua, lalu siap berdoa. Mari kita belajar sama-sama. Hore. Oke, kita lanjut ke materi kita kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu lihat sekitar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menulis teks dengan struktur argumentasi, lalu mengenal pemakaian awalan verb serta menggunakannya. Yang ketiga menyampaikan petunjuk arah. Adakah dari kalian yang tahu apa itu rambu-rambu? Nah, jadi rambu-rambu yaitu tanda atau lambang sebagai petunjuk. Di mana kalian pernah melihat rambu-rambu? Di jalan raya. Ya, betul sekali. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya di jalan? Pernah ya. Perhatikan rambu-rambu yang ada di bawah ini. Apa yang sama? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Isman coba apa yang sama? Yang sama ada dua rambu-rambu yang berbentuk lingkaran. Ya. Dan ada dua rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk persegi pandang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Isman. Lalu apa yang berbeda? Ada yang tahu? Yang berbeda Bentuk dan warna, Bu. Ya, sama pintar sekali. Dapatkah kalian menduga arti dari rambu-rambu di atas ini? Saya Bu. Ya, Isma? Itu Bu yang warna kuning. Ya. Itu menunjukkan persimpangan ganda kanan dan kiri. Ya, betul. Terus yang warna biru itu petunjuk tempat menyeberang jalan untuk pejalan kaki. Ya. Terus yang hijau informasi arah menuju kota Bekasi dan Bogor. Oke, betul. Betul sekali. Nah, arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Warna biru berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi, misalnya petunjuk tempat penyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Nah, contohnya di sini ada
parkir, yang ini jalur bus, yang ini rambu tangga darurat, lalu yang ini rambu untuk jalur sepeda. Warna merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Kalian sering kan kalau melihat rambu yang ini warna merah? Sering, Bu. Ini. Untuk warna kuning berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Nah, rambu yang kuning atau rambu peringatan contohnya ada jalanan menurun, perlintasan kereta api, hati-hati jalan licin, dan tikungan ke kiri. Untuk rambu warna hijau memiliki fungsi yaitu berisi informasi atau berfungsi untuk petunjuk arah. Misalnya kantor lurah Pancoran ke sebelah barat gitu. Untuk rambu warna putih, rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum 80 km. Nah, selanjutnya ada video pembelajaran cerita awas. Silakan kalian cermati supaya nanti bisa berdiskusi bareng Ibu ya. Iya, Bu. Berangkat lebih pagi, kelompoknya pikat dari ini. Mereka sudah berbagi tugas rutin menyambung jelas. Sesampainya di perempatan, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus siap-siap untuk bergerak. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan depannya kosong. Nah, aman. Diberi Rudy. Dia meraih pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, bunyi klakson memegangkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy terjatuh, tetapi tidak singkat mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kalau tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudy. Kemudian baru hijau maju, di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Kita berburu. Rudy hanya bisa berkata, maaf Bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Udah, sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu menengah. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya, nak. Pesan ibu itu. Nah, setelah kalian menyimak video yang Ibu tampilkan, Ibu harap kalian dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Di mana Rudy berada? Di jalan, Bu. Ya, lalu mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudy? Karena Rudy tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ya, dengan mencoba menerobos lampu lalu lintas itu kan? Iya. Nah, mengapa Rudy memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Kemudian jalanan depannya terlihat kosong sehingga dia memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau. Ya, betul. Nah, kita lanjut.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang paragraf argumentasi. Ada yang sudah tahu apa paragraf argumentasi? Belum. Jadi paragraf argumentasi yaitu paragraf yang berisi pernyataan pendapat ataupun opini penulis untuk pembaca. Nah, paragraf argumentasi menurut KBBI yaitu alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini penulis kepada pembaca. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyatakan alasan, bukti, data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Coba Mbak Ana dibacakan. Yang pertama, mengadu pendapat, yaitu keyakinan dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Terus, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Ya. Contoh kalimat argumentasi yaitu menurutku, betul sekali, aku setuju, aku tidak setuju, karena, atau aku sependapat denganmu karena. Kira-kira kalian sudah bisa belum kalau ibu suruh menulis kalimat argumentasi? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Nah, ini ada contoh kendaraan darat menggunakan hewan. Ada kuda, keledai, unta, dan sapi. Lalu kendaraan darat lainnya mobil, sepeda, truk, dan kereta api. Contoh kendaraan air ada sampan, speedboat, dan kapal. Kalau kendaraan yang melintas di udara ada helikopter dan pesawat terbang. Kalian semua jenis kendaraan ini kalian sudah pernah melihatnya kan? Sudah. Lanjut kita ke topik yang terakhir yaitu mengenal awalan ber atau kata imbuhan. Salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber membutuhkan objek, karena itu kalimat yang disebutkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber ditambah kata dasar. Namun kalian harus berhati-hati, ada pengecualian untuk kata dasar yang diawali huruf R atau yang suku kata pertamanya berakhiran ER. Nah, kita lihat contoh kata berimbuhan ber. Di sini ada contoh pembentukan kata berimbuhan. Yang pertama, ber plus rambut. Jadinya kalau digabung menjadi berambut. Lalu ada ber plus ragam. Jika digabungkan menjadi kata beragam. Lalu ada kata ber plus rencana. Jika digabungkan menjadi berencana. Keterangannya, awalan ber berubah bentuk menjadi be jika huruf awal kata dasar adalah R. Nah, gimana kalau yang suku kata pertamanya berakhiran ER? Misalnya ber plus kerja, berarti katanya menjadi bekerja. Lalu jika bercermin, katanya menjadi bercermin. Contoh pembentukan kata berimbuhan ketiga, semisal ber plus ajar, jika dijadikan kata yaitu menjadi belajar. Keterangannya karena pengecualian khusus. Contoh pembentukan kata berimbuhan yang keempat, misalnya ber plus main, jika dijadikan kata menjadi bermain. Lalu ber plus kunjung, jika dijadikan kata menjadi berkunjung.
bersekolah jika digabungkan menjadi kata menjadi bersekolah. Nah, keterangannya bentuk umum kata perimbuhan ber selain pengecualian di atas. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Cahya, Ana, dan Salma. Kelompok kedua Isna dan Alifia. Ibu akan membagikan LKPD, lalu kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi di dalam LKPD ini tertulis ada nama kalian, lalu nama kelompok, dan ada soal tentang tuliskan pendapat kalian tentang berargumen, lalu ada soal menjodohkan kendaraan yang ada di materi tadi, lalu ada soal untuk membuat kalimat dengan memberi imbuhan ber atau ber plus an pada kata-kata yang ada di LKPD berikut ini. Silakan kalian kerjakan secara berdiskusi dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup. Oke. Kelompok satu ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Aman. Oke. Kelompok dua ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Iya, Bu. Kurang berapa kelompok satu? Banyak, Bu. Kurang dikit, Bu. Oke. Kelompok dua sudah? Sudah, Bu. Oke, setelah ini kelompok dua dulu ya yang presentasi. Ya? Ya, boleh, silakan. Yang LKPD yang menulis yang pertama, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudi dan mengapa? Jadi seharusnya Rudi tetap berhenti sampai rambu lalu lintas berwarna hijau meski jalanan sepi, karena apa yang dilakukan Rudi dapat membahayakan pengendara lainnya dan dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban. Jadi, tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor dengan melobi Rudi sudah benar. Tetapi, ada juga pelanggaran yang dilakukan pengendara motor, yaitu dia tidak menggunakan helm. Tindakan tersebut melanggar peraturan dalam berkendara. Selanjutnya yang dicontohkan memang tidak berupa kereta yang masuk kendaraan di darat. Sampan, Speedboat, sama
sekolah di SD Mulia. Jadinya bersekolah. Selanjutnya, adik rambut panjang. Jawabannya, adik berambut panjang. Petani bekerja di sawah. Jawabannya, petani bekerja di sawah. Tina dan Tini main petak umpet. Jawabannya, Tina dan Tini bermain petak umpet. Kerbau berendam di kubangan. Jawabannya, kerbau berendam di kubangan. Ya, Bu. Ini sudah kelompok 1 ada tambahan enggak untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Budi dan Maka? Yang harusnya dilakukan oleh Budi yaitu tetap berhenti sampai rambu lalu lintas berwarna hijau meski jalanan sepi. Karena yang dilakukan Budi dapat membahayakan pengendara lainnya dan dirinya sendiri. Terus yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawabannya. Tindakannya yang dilakukan pengendara sepeda motor yang menegur Budi sudah benar, tetapi ada juga pelanggaran yang dilakukan pengendara motor yaitu dia tidak menggunakan helm. Tindakan tersebut melanggar peraturan dalam berkendara. Terus Menjadikan kuda, unta, dan keledai kendaraan di darat, sampan, speedboat dan kapal, kendaraan di air, mobil, sepeda, kereta, kendaraan di darat, pesawat, helikopter, kendaraan di darat. Berilah imbuhan ber atau ber Berilah imbuhan ber atau ber plus an pada kata bawah ini. Capung terbang di udara. Jawabannya berterbang. Bibi cermin sambil memantul diri. Jawabannya bercermin. Bima sekolah di SD Mulia. Jawabannya bersekolah. Adik rambut panjang. Jawabannya berambut. Petani kerja di sawah. Jawabannya bekerja. Tina dan Tini main petak umpet. Jawabannya bermain. Yang ke-9, kerbau rendam di kubangan. Jawabannya berendam. Gimana kelompok 2? Apakah kelompok 1 sudah betul menjawabnya? Belum, Bu. Yang mana? Yang bekerja itu, Bu. Seharusnya gimana, Isna? Yang seharusnya kan bekerja, bukan bekerja. Terus oke, tidak apa-apa. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kesimpulannya, materi yang sudah kita pelajari, yang pertama kita tadi sudah mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, yaitu arti dari warna rambu-rambu. Yang pertama ada warna merah yang berarti tanda larangan atau pembatasan, lalu ada warna kuning yang berarti rambu peringatan, warna biru tanda perintah atau informasi umum, warna hijau yang berarti informasi rute atau arah, warna putih menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Lalu yang kedua, kita tadi sudah mempelajari tentang paragraf argumentasi, yang dimana arti paragraf argumentasi ini yaitu bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat atau opini kepada pembaca. Lalu tadi kita juga mempelajari tentang kendaraan darat, kendaraan yang melintas di udara, kendaraan yang melintas di air. Nah, contohnya tadi ada kendaraan darat, mobil, sepeda motor, truk, kereta api. Lalu ada kendaraan di udara seperti helikopter dan pesawat terbang, dan kendaraan air seperti sampan dan kapal. Kita juga sudah mempelajari tentang awalan ber yang fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Nah, untuk mengukur
pemahaman kalian tentang apa yang kalian tangkap dari pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian yang bersifat individu. Setelah kalian mengerjakan, langsung dikumpulkan. Oke? Oke, Bu. Ibu beri waktu selama 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, sekarang dikumpulkan. Sebelum pulang, supaya kalian tetap semangat, kita harus SPG terlebih dahulu, yaitu dengan tepuk semangat. Kalian sudah tahu semua kan tepuk semangat gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, dipimpin oleh Mbak Sama. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi